Keluar dari sini tidak akan membawa kebahagiaan maupun kesenangan. Justru akan jadi mangsa binatang buas. Setelah menjawab, si Hua baru ingat dirinya masih mengenakan baju kostum binatang. Kak, aku mau ikut kamu pergi. Tapi aku harus tanya dulu ke Mu Feng. Bicarakan saja dengan dia, aku juga tidak sedang terburu-buru pergi. Masih pula kamu melamun, cepat kemari. Si Hua menarik napas panjang lega. Itu urusan kalian sendiri. Selesaikan sendiri. Setelah ini aku tidak akan bantu kalian lagi. Kamu makin berani saja. Bai Wanwan tidak akan selamanya membelamu. Mushan meradang dan hampir meledak. Tapi sapuan pandang Bai Wanwan yang mengandung senyum itu langsung membuat apinya padam. Ia pun pergi dengan langkah terbungkuk-bungkuk membawa anak buahnya. Setelah mereka pergi, Bai Wanwan dan si Hua kembali berjalan santai beberapa putaran. Sinar matahari jatuh ke tubuh mereka, hangat dan membuai kantuk. Kak, kalau aku ikut pergi meninggalkan suku anjing hitam, apa aku akan merepotkan Kak? Kalau soal merepotkan, aku yang merepotkan. Kalian semua punya keahlian masing-masing. Hanya aku yang tidak berguna. Si Hua memang tidak subur, tapi ia punya tenaga yang luar biasa besar dan mahir dalam segala pekerjaan. Sebaliknya dirinya sendiri, selain bergantung pada sistem, tidak bisa mengangkat bahu maupun mengangkat tangan. Di zaman seperti ini, tanpa pelindung yang kuat, seseorang tidak bisa bertahan lama. Kalau bukan mulutnya yang memancing amarah orang hingga dikepung, ia dimangsa binatang buas. Dipikir-pikir memang benar-benar tidak berguna. Tapi ia punya satu kelebihan, yaitu mentalnya kuat. Kehidupan lalu sudah cukup melelahkan sebagai budak masyarakat. Kali ini menjadi orang tidak berguna yang diurus orang lain, rasanya tidak terlalu buruk juga. Kakak tidak mungkin tidak berguna. Kakak hebat sekali. Aku juga ingin seperti kakak. Kalau mau jadi seperti seseorang, jangan pilih aku. Tapi aku mau seperti kakak. Kakak adalah betina paling hebat dan paling cantik yang pernah aku temui. Mereka berjalan sambil terus mengobrol. Di kejauhan, hasil buruan Mu Feng tampak menumpuk. Sebanyak itu, masih ada lagi. Sebentar lagi aku mau ambil jatah. Bai Wanwan berdecak kagum. Pasangan Gangji saling melempar pandang penuh kemesraan. Bai Wanwan geleng-geleng. Kalian pulang duluan saja. Aku juga mau pulang. Zuxiu yang melihatnya kembali menatap dengan perasaan tak berdaya, lalu membuka mulut. Sudah mereda marahnya. Aku ingin bicara denganmu. Zuxiu memang sedang menunggunya kembali, ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Begitu mereka masuk ke dalam, Bai Wanwan langsung to the point. Aku ingin melahirkan anakmu. Mendengar itu, kelembutan muncul di mata Zuxiu. Setelah kutukan ini hilang, kita akan punya anak kita sendiri. Kamu mungkin salah paham maksudku. Aku tahu kamu tidak mau punya anak dulu karena kondisi tubuhmu. Tapi aku juga karena kondisi tubuhku sendiri yang memaksaku harus melahirkan satu sarang anak. Ia sudah berpikir panjang sebelum akhirnya mengatakannya. Kalau tidak, Zuxiu seorang jantan yang begitu kuat, mungkinkah ia memaksanya begitu saja? Zuxiu tidak peduli tangannya masih berlumur darah segar, langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Di mana yang tidak enak? Kamu tahu aku punya jimat yang tidak dimiliki Cixin lain, kan? Tapi untuk mendapatkan jimat-jimat itu, ada harganya. Setiap selang waktu tertentu, aku harus mengandung. Zuxiu mempererat genggamannya. Kalau tidak mengandung, apa yang akan terjadi? Kalau tidak mengandung, aku akan mati. Belum habis kata-katanya, Zuxiu sudah menggendongnya dan membaringkannya di ranjang, lalu satu persatu memasukkan anak-anak ke dalam sarang dan menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya masih penuh bau amis darah. Bai Wanwan bangkit untuk mengambil air, tapi Zuxiu sudah lebih dulu membawa air masuk. Kalau mengandung, hidupmu tidak akan terancam. Ya, jadi, maukah kamu bersamaku? Jawaban yang ada hanya sentuhan Zuxiu yang turun penuh makna. Kukira kamu akan marah. Zuxiu terhenti sejenak. Demi keselamatanmu,
Bahkan kalau kamu tidak mau sekalipun, aku akan tetap memaksamu. Lalu kamu tidak takut kalau aku sedang berbohong, hanya supaya bisa hamil darimu. Zuxiu menunduk, jari-jarinya menelusuri lekuk alis dan matanya dengan lembut. Kalau memang begitu, aku terima. Dalam hatinya, jika benar ada anak, ia akan berusaha sekuat tenaga mencari batu energi. Untuk sementara, biarkan Wanwan tinggal di suku Feixue dulu agar risikonya bisa ditekan seminimal mungkin. Bai Wanwan mengangkat tangan melingkari lehernya. Aku tidak bohong, kalau tidak hamil, aku benar-benar akan mati. Sebetulnya memberi keturunan untuk Xing Feng juga bisa. Tapi aku lebih ingin melahirkan anak-anak untukmu. Zuxiu mempererat pelukannya. Mereka berpelukan erat dalam diam. Entah sudah berapa lama berlalu, suara sistem terdengar di benaknya. Selamat, host berhasil hamil. Otak Bai Wanwan seketika menjadi bubur. Matanya berkaca-kaca. Zuxiu menatapnya dalam kondisi seperti itu dan hampir tidak sanggup menahan diri. Ketika Xing Feng kembali di bawah cahaya dedaunan, ia melihat tumpukan hasil buruan di depan pintu dan pintu yang tertutup rapat. Hatinya sudah bisa menebak, Zuxiu sudah mengenakan kulit binatang dan sedang meneguk air dengan wajah tenang. Xing Feng menarik napas pelan, sudah berpikir jernih. Bukan aku yang berpikir jernih. Kondisi tubuh Wanwan yang bermasalah. Xing Feng yang mendengar ini langsung berhenti mencuci tangan. Ada masalah apa? Zuxiu tidak menyembunyikan apapun, menceritakan semuanya. Xing Feng agak ragu. Menurutmu itu benar, kamu berani bertaruh. Entah benar atau tidak, kejadiannya sudah terjadi. Kedepannya kita harus lebih berhati-hati. Bai Wanwan membuka mata dan terkejut karena dua wajah tampan langsung memenuhi pandangannya. Kalian kenapa tidak keluar? Zuxiu duduk di sampingnya. Sekarang bagaimana rasanya? Kurang baik, sakit sekali. Ia bicara jujur, sekaligus mengingatkan agar lain kali lebih tahu batas. Wajah Zuxiu justru memucat. Apa masih kurang? Sudah cukup, aku sudah hamil. Zuxiu terhenti. Apa katamu? Aku hamil, dan hidupku sudah tidak terancam lagi. Pandangan Zuxiu jatuh ke perut Bai Wanwan yang masih datar. Telapak tangannya yang besar perlahan diletakkan di sana. Di sini benar-benar ada anak kita. Raut wajahnya sedikit berkerut, tatapannya dalam, entah sedang memikirkan apa. Betul, tunggu sekitar 40 hari lagi, kamu sudah bisa jadi ayah. Kenapa ekspresimu seperti itu? Aku hanya tidak menyangka secepat ini. Bai Wanwan membuang muka, kelopak matanya terasa berat. Ia mendecak lalu menyelinap ke balik selimut untuk melanjutkan tidur. Tidur kali ini sangat lelap, dan akhirnya ia terbangun oleh aroma masakan yang harum. Semangatnya sudah pulih, meski tubuhnya masih pegal-pegal. Xing Feng yang mendengar suaranya tersenyum. Sudah cuci muka, sini makan. Hari demi hari berlalu. Si Hua datang setiap hari mengajaknya jalan-jalan santai. Suatu hari keduanya sedang mengobrol ketika Zuolin lewat dengan wajah murung. Dulu kalau bertemu, Zuolin pasti menyapa beberapa patah kata. Tapi hari ini ia langsung pergi begitu saja. Jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Naluri gosip Bai Wanwan langsung menyala. Belakangan ini ada kejadian apa? Kemarin aku pergi mengambil air. Kata Muyun, pemimpin muda suku Huang Jinsi tidak datang tahun ini. Mungkin karena itulah Zuolin marah. Tapi kalau pemimpin muda itu suka Zuolin, kenapa tidak langsung mengikat perjanjian dengannya? Si Hua sebagai orang pinggiran memang tidak banyak tahu. Ia hanya menggeleng. Aku juga tidak tahu. Setelahnya mereka beberapa kali lagi berpapasan dengan Zuolin. Bahkan senyum paksaan pun sudah tidak ada lagi di wajahnya. Bai Wanwan menjalani hari-harinya dengan santai seperti itu. Sampai suatu hari tiba-tiba ia merasa tidak enak badan dan mengerang pelan. Xing Feng langsung bergegas menghampiri, memapahnya duduk di bangku batu. Masih sakit. Bai Wanwan menarik napas pelan. Masih sedikit sakit. Tidak terlalu hebat. Kadang seperti kram. Sudah lebih baik kok. Tidak usah khawatir,
pergi saja kerja. Untuk menenangkannya, Bai Wanwan bahkan tersenyum. Baru setelah itu Xing Feng pergi dengan tenang untuk menanam kentang. Namun sebentar kemudian perutnya kram lagi. Ia merintih pelan. Hua Seng, cepat periksa aku. Kenapa perutku tiba-tiba sakit begini? Tak lama, suara Hua Seng terdengar. Hos, situasinya tidak baik. Kamu mengandung 2 ekor ular mutan. Mereka akan saling memangsa. Ada cara mengatasinya. 10.000 poin. Apakah Hos ingin menukarnya? Saat itu Bai Wanwan sudah berkeringat deras. Ya, tukar sekarang juga. Belum habis kata-katanya, ia sudah pingsan karena kesakitan. Xing Feng tidak sempat mengurus apapun lagi. Dengan kecepatan penuh ia berlari menuju pondok tabib. Istriku pingsan, tolong ikut bersamaku. Ketika kembali ke pondok batu, Zhuo memandangi beberapa bayi yang ada di sana sambil berpikir. Kesuburan Cixin ini pasti luar biasa. Ia mengulurkan tangan, memegang pergelangan tangan Bai Wanwan. Dia sedang hamil, ada masalah. Masalahnya besar. Zhuo melirik ke sudut tempat anak-anak berada. Sepertinya baru lahir tidak lama, tapi sekarang sudah hamil lagi. Kesuburan seperti ini benar-benar tidak ada duanya. Xing Feng menghalangi pandangannya. Bisa disembuhkan. Zhuo menatap Xing Feng. Jantan di hadapannya ini bermata lembut, tapi sorot matanya menyimpan ketajaman yang berbahaya. Masih perlu kulihat dulu. Kandungan istrimu ini dari benih ular buas, bukan? Betul, tidak ada yang perlu disembunyikan. Nah, masalahnya justru di situ. Dalam kandungan ini pasti ada yang bermutasi. Kalau dibiarkan hidup, ia akan menjadi manusia binatang yang sangat kuat. Tapi konsekuensinya, anak-anak ular yang lain akan dimangsanya. Berarti Wanwan berbahaya. Ular mutan dalam kandungan tumbuh sangat cepat. Besar kemungkinan akan merobek perut si Cixin dari dalam. Wajah Xing Feng memucat seketika. Ada cara apa? Zhuo menghela napas. Kalau ingin selamat, sekarang satu-satunya jalan adalah membunuh anak dalam kandungan itu. Xing Feng menatap Bai Wanwan. Kalau ini anaknya sendiri, ia tidak akan ragu memilih menyelamatkan Wanwan. Tapi kandungan ini milik Zuxiu. Kamu harus segera ambil keputusan. Semakin lama, semakin berbahaya. Xing Feng baru saja hendak berkata ketika Zuxiu masuk dari luar. Selamatkan Wanwan, yang lain tidak penting. Zhuo mengangguk. Tunggu sebentar, aku pulang dulu untuk meracik obat. Kedua jantan itu duduk di tepi ranjang dengan wajah berat. Tadi katanya mengandung bisa menyelamatkan jiwa, kenapa sekarang justru hampir merenggutnya? Zhuo segera kembali. Dalam mangkuk batu mengepul cairan berwarna hijau. Suapkan ini padanya, malam nanti ia akan kesakitan dan mengeluarkan darah. Setelah beberapa saat akan pulih. Zuxiu menerima mangkuk itu, menggendong Bai Wanwan ke dalam pelukannya. Wanwan, bangun, minum obatnya. Hos, cepat bangun, kalau tidak, 10.000 poin tadi terbuang sia-sia. Mendengar suara sistem, Bai Wanwan langsung tersadar. Zuxiu sudah memegang dagunya, mengangkat sendok, hendak menyuapkan obat ke mulutnya. Ini apa? Kedua jantan itu lega seketika. Masih sakit. Sudah lebih baik. Kalian ini sedang melakukan apa? Bai Wanwan ingat suara sistem tadi soal poin yang sudah tertukar dan kondisinya yang sudah lebih baik. Ia putuskan untuk tidak meminum obat itu dulu. Tidak minum dulu. Bilang ke Zhuo, aku mau tanya langsung padanya. Kalau memang benar ada risiko, aku tidak akan bodoh mempertaruhkan nyawa. Zuxiu kembali mengangkat mangkuk itu. Kamu harus minum. Tapi Bai Wanwan langsung menuang obat itu ke lantai. Zuxiu menarik napas dalam-dalam. Kamu harus minum. Meski sudah kamu buang, itu tidak ada gunanya. Aku mau tanya langsung pada Zhuo dulu. Kalau benar ada bahaya, aku tidak akan nekat mempertaruhkan nyawa sendiri. 3 hari pun berlalu. Si Hua datang setiap hari. Kak, sudah lebih baik. Si Hua, masuk sini. Hari ini aku harus keluar jalan-jalan.
Tapi aku dengar dari suami-suamimu, katanya kehamilanmu kali ini tidak baik, harus banyak istirahat. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku baik-baik saja, kalau tidak keluar sebentar, aku bisa berjamur di dalam sini. Xing Feng mengangkat kepala hendak protes, tapi sudah keburu dipotong Bai Wanwan. Aku keluar sebentar, kalau tidak enak badan, langsung pulang. Tanpa memberi kesempatan Xing Feng menghalangi, ia sudah kabur dengan langkah ringan. Xing Feng hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum geli. Dari hasil pengamatan 3 hari ini, wajah Wanwan terlihat sehat, jadi ia tidak menghalangi. Mereka pun tidak berjalan jauh, hanya mondar-mandir di sekitar pondok batu sambil ngobrol. Tiba-tiba Bai Wanwan merasa seperti ada yang memperhatikannya. Sebuah sosok jantan mengintip dari balik dinding. Itu Yan Li. Sudah sekian hari tidak bertemu, ia kira jantan itu sudah lama pergi. Tidak menyangka masih ada di suku Heikuan. Belakangan ini kamu ada reaksi apa tidak? Si Hua tertegun. Mana bisa secepat itu? Pergi ke Zuwu minta diperiksa saja. Baru saja Bai Wanwan hendak melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba pergelangan tangannya ditarik seseorang. Yan Li, lepaskan kakak. Aku ada yang ingin kubicarakan dengannya. Bagaimana, Kak? Kamu tunggu di sana bersama bayi-bayi itu ya? Bai Wanwan menatap Yan Li. Bukankah sudah aku katakan dengan jelas? Kamu seharusnya sudah kembali ke sukumu. Dimanapun kamu berada, aku akan ada di sana. Aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Aku hanya ingin melihatmu dari dekat. Di dunia ini Cixin banyak, tapi tidak ada yang seperti kamu. Aku hanya suka kamu. Asal bisa menjadi penjagamu, aku akan melakukan apapun. Aku tidak butuh kamu melakukan apapun. Sekarang aku sudah punya 2 penjaga. 2 penjaga tidak cukup, mereka tidak bisa merawatmu dengan baik. Kalau ditambah 1 jantan lagi, rumahku sudah tidak muat. Jadi kamu menolakku hanya karena rumah tidak muat. Kalau begitu aku langsung bantu bangunkan rumah sekarang juga. Bai Wanwan cepat-cepat menahannya, lalu melambaikan tangan ke si Hua yang tidak jauh. Sudah, kita pulang. Saat mereka berjalan pergi, Zuolin tiba-tiba muncul. Ia menampilkan pesona paling mempesonanya, melangkah anggun ke arah Yan Li, semakin mendekat. Kalau semakin dekat lagi, aku akan bertindak. Zuolin dengan cerdik menghentikan langkahnya. Bai Wanwan tidak menerimamu karena matanya kurang jeli. Tapi aku berbeda. Sejak pertama melihatmu, aku tahu kamu tidak sama dengan jantan lain. Aku suka padamu dan ingin kamu menjadi yang pertama bagiku. Belum selesai berkata, Yan Li sudah memotong. Jangan mendekati aku lagi. Kalau masih ada lain kali, aku tidak akan segan bertindak. Senyum Zuolin sedikit kaku. Mata Yan Li saat itu penuh dengan bayangan gelap. Mulai sekarang kamu tidak boleh mendekati Wanwan. Cixin ini demi mencapai tujuannya tidak segan menghalalkan segala cara. Kalau dia berniat menyakiti Wanwan, Wanwan akan sangat berbahaya. Zuolin tertegun. Apa maksudmu? Mulai sekarang, jangan lakukan apapun yang menyakiti Wanwan. Kalau kamu berani melanggar, aku akan menggigit putus tenggorokanmu. Zuolin membeku di tempat. Kamu marah. Dia sebenarnya jantan yang tidak buruk. Kalau kamu mau menerimanya, aku bisa membantu membujuk Suxiu. Tidak usahlah. Jangan cerita ke Suxiu ya. Dia itu sensitif. Meski tidak bilang apa-apa di mulut, pasti akan mencari cara lain untuk memberi pelajaran. Xing Feng tersenyum tipis di sudut bibirnya. Sepenakut itu sama dia. Bukan takut, aku hanya tidak mau dia marah. Yan Li bagi Bai Wanwan hanyalah orang asing yang baru beberapa kali bertemu. Cepat atau lambat ia akan kembali ke sukunya sendiri. Walaupun tampangnya bagus dan bakatnya juga tidak buruk, tapi di sampingnya sudah ada 2 jantan yang tidak kalah. Xing Feng tidak lagi menyebut-nyebut soal Yan Li. Bagaimana rasanya? Ada yang tidak enak badan? Tidak ada, baik-baik saja. Hari itu Bai Wanwan tidur sampai matahari sudah tinggi. Ia melangkah keluar sambil mengamati sekitar,
baru saja hendak bicara ketika tiba-tiba terdengar suara keributan. Kamu dengar tidak? Sepertinya ada sesuatu di suku. Zuxiu menyodorkan potongan daging dan buah-buahan ke hadapannya. Makan dulu, nanti aku temani kamu pergi lihat. Hidup seorang Cixin memang kadang membosankan. Begitu ada keramaian, ia langsung masuk ke dalam dan bersiap-siap. Tidak lama kemudian ia menarik tangan Zuxiu. Sudah selesai makan, ayo pergi. Zuxiu merapikan gaun dan rambutnya terlebih dahulu, baru kemudian menggandeng tangannya berjalan keluar. Waktu melewati rumah si Hua, Bai Wanwan memanggil ke dalam. Si Hua keluar dengan wajah memerah, tubuhnya dibalut rapat-rapat. Ada apa ini? Bai Wanwan mengira ia sakit, langsung berjalan mendekat bertanya. Kak, aku benar-benar hamil. Mu Feng bilang aku harus menjaga kehamilan dengan baik. Oh, ternyata menjaga kehamilan. Ayo ikut jalan-jalan, di depan ramai sekali. Saat itu alun-alun suku Heikuan sudah penuh sesak dengan orang. Bai Wanwan berjinjit keras. Si Hua, coba lihat, sepertinya banyak manusia binatang dari suku lain. Jantan-jantan itu bukan dari suku Heikuan. Pasti manusia binatang dari suku lain. Pantas ramai sekali, tapi tidak tahu mereka datang untuk apa. Dari sekeliling terdengar bisik-bisik. Manusia binatang dari suku Huang Jinsi memang angkuh. Itu kan suku besar. Sejak menyeberang ke dunia binatang ini, Bai Wanwan sudah tak terhitung kali mendengar soal suku besar dan suku super. Ia selalu membayangkan suatu hari bisa pergi melihat sendiri. Aku dengar pemimpin muda suku Huang Jinsi itu suka Cixin dari suku kita yang bernama Zuolin. Itu bukan rahasia lagi. Pemimpin muda itu pasti akan jadi suami pertama Zuolin. Bai Wanwan sedang berjinjit ingin melihat lebih jelas. Zuxiu berjalan ke sisinya, meliriknya sekali. Bai Wanwan cengengesan, cuma ingin lihat sedikit. Zuxiu langsung menggendongnya dan menerobos kerumunan ke barisan paling depan. Ekspresi Bai Wanwan agak canggung. Ia memang ingin lihat keramaian, tapi berdiri paling depan seperti ini rasanya tidak karuan juga. Ia segera melirik ke arah Zuxiu. Zuxiu justru hanya mengangkat alis seolah berkata, lihat sepuasmu. Kukira jantan-jantan suku Huang Jinsi semuanya setampan dan setangguh kamu. Ternyata biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik. Lebih baik pulang lihat kamu saja. Kata-kata itu terdengar agak terlalu menggoda, tapi memang tidak berlebihan. Jantan-jantan suku Huang Jinsi memang terlihat lebih berwibawa dari jantan-jantan suku Heikuan, tapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kedua suaminya. Kalau diletakkan di dunia manusia, Xing Feng dan Zuxiu adalah satu dalam sejuta, sempurna di segala sisi. Jadi hanya 2 kali lihat, Bai Wanwan sudah kehilangan minat. Ia menunduk mengobrol dengan si Hua. Zuolin awalnya sedikit kecewa karena Jinyi tidak datang. Tapi melihat sorot kagum para Cixin di sekitarnya, rasa puasnya tetap terpenuhi. Namun saat ia berbalik, ia melihat Bai Wanwan yang berdiri di barisan paling depan. Bai Wanwan sedang bicara santai dengan suaminya, matanya tidak menampakkan rasa iri sedikit pun seperti Cixin-Cixin lain. Bahkan barang-barang indah yang dikirimkan untuknya pun tidak ia lirik. Bai Wanwan sedang asyik mengobrol dengan si Hua ketika tiba-tiba mendengar suara Zuolin. Hari ini Zuolin sengaja berdandan. Rambut panjangnya yang sedikit bergelombang dibiarkan terurai di belakang, di kepalanya terpasang perhiasan mirip karangan bunga. Meski pengerjaannya kasar, di dunia seperti ini itu sudah menjadi perhiasan yang amat berharga. Bai Wanwan hari ini tidak berdandan sama sekali, langsung keluar begitu bangun untuk melihat keramaian. Tapi kulitnya yang putih bersih bak mutiara itu tetap menarik semua perhatian begitu ia berdiri di tengah kerumunan. Kapan datangnya? Tadi tidak kelihatan. Baru saja datang. Dari kejadian bunga emas kemarin, ia tahu Cixin di depannya ini sangat licik dan penuh perhitungan. Zuolin menarik tangannya. Jinyi mengirimkan banyak barang bagus untukku. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku mau memberikanmu sebuah gaun. Ada gaun gratis seperti ini, tentu saja mau. Bai Wanwan membiarkan dirinya ditarik berjalan, di bawah sorot iri para Cixin suku Heikuan.
Zuolin membuka bungkusan kulitnya, memilih satu gaun, dan menyodorkannya. Ini untukmu. Lalu ia mengambil satu lagi dan menyodorkan ke si Hua. Si Hua, ini untukmu. Si Hua mengangkat tangan hendak menolak. Bai Wanwan langsung menerimakan untuk si Hua. Zuolin cantik dan baik hati. Kita tidak boleh mengecewakan niat baiknya. Kalau kamu tidak mau, Zuolin akan sedih, kan? Zuolin menampilkan senyum lembutnya. Iya, terima saja. Mata Bai Wanwan berputar, lalu ia segera memuji dengan senyum manis. Zuolin, kamu secantik ini. Pemimpin muda suku Huang Jinsi memang punya selera bagus. Zuolin sebenarnya sayang untuk memberikan gaun-gaunnya. Tapi Bai Wanwan sudah jongkok di tanah memilih-milih. Zuolin, yang ini terlalu polos, tidak cocok dengan aura kamu. Yang ini juga begitu. Beberapa yang jelek ini biar aku yang pakai saja. Urat di kening Zuolin hampir muncul. Ia hanya bisa melotot melihat Bai Wanwan memborong 3 atau 4 helai sekaligus. Dengan begitu banyak Cixin yang menonton, senyumnya sudah hampir tidak bisa dipertahankan. Suka ya ambil saja. Bai Wanwan tertawa semakin cerah. Zuolin kamu baik sekali, memang sahabat terbaikku. Boleh aku pilih 2 lagi? Gaun-gaun yang dikirim itu ada puluhan helai. Karena Zuolin sudah berlagak dermawan, rugi kalau tidak dimanfaatkan. Akhirnya Bai Wanwan mengambil 4 helai untuk dirinya sendiri dan 2 helai untuk si Hua. Hati Zuolin berdarah-darah, tapi kata-katanya sudah terlanjur keluar, tidak bisa ditarik kembali. Supaya ia tidak terus mengincar barang-barang lainnya, Zuolin langsung memerintahkan pelayannya. Barang-barang ini menghalangi jalan, kamu bawa mereka pulangkan semuanya. Lalu dengan senyum yang sudah setengah dipaksakan, ia berpamitan. Aku harus kembali dulu, nanti kita bermain lagi. Kembali ke dalam, Zuolin tidak tahan bertanya. Kenapa pemimpin muda kalian tidak datang? Kami juga tidak tahu jelas situasinya. Pemimpin muda hanya memerintahkan kami untuk mengantarkan barang-barang ini ke hadapan Anda. Hati Zuolin seperti dicakar-cakar. Ia khawatir Jinyi jatuh hati pada Cixin lain, itulah kenapa ia tidak muncul di sini. Ia berbalik terus merayu jantan-jantan suku Huang Jinsi itu, berharap bisa mengorek lebih banyak informasi dari mulut mereka. Kalau bukan karena pemimpin suku Huang Jinsi yang menghalangi, Jinyi sudah lama menjadi suaminya. Mana mungkin seperti sekarang, bertemu saja susah. Zuolin sedang berpikir ketika seorang jantan mendekat. Aku ingin. Zuolin segera menyimpan pikirannya dan menampilkan senyum lembut yang memesona. Kamu ingin berkata apa? Jantan itu tampak ragu-ragu dan gugup. Zuolin yang sudah sering menghadapi jantan seperti ini merasa sedikit bangga dalam hati. Aku ingin tanya, Cixin kecil tadi itu namanya siapa? Dia punya berapa suami? Tingkat kesuburannya bagaimana? Senyum Zuolin langsung membeku di bibirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan kekacauan dalam pikirannya, lalu menyuruh suaminya menemani jantan itu sementara ia sendiri berbalik pergi. Bai Wanwan sudah punya 2 suami yang kuat dan tampan, masih menarik perhatian jantan dari suku lain pula. Si Hua berbicara kepada Mu Feng, aku ingin ikut Wanwan pergi. Soal kutukan tidak perlu dipecahkan. Setelah beberapa waktu lagi, aku ingin pergi bersamanya. Mu Feng agak terkejut. Pergi kemana? Zuolin yang berdiri tidak jauh langsung memasang telinga. Bai Wanwan mau pergi. Kabar yang sangat menggembirakan. Mungkin ke suku Huang Jinsi. Larut malam terdengar suara gemerisik dari luar. Ketika Bai Wanwan keluar, Xing Feng sedang membuka bungkusan kulit binatang yang tergeletak di depan rumah. Apa ini? Xing Feng membuka bungkusan itu. Isinya penuh barang-barang yang tidak karuan. 1 bungkusan penuh, tapi tidak ada satu pun yang bagus. Wanwan, ini tidak beres. Memang tidak beres. Sekarang selagi tidak ada orang, buang bungkusan ini ke hutan. Xing Feng baru saja hendak mengambilnya ketika serombongan orang dari suku datang ke arah mereka. Sorot mata mereka aneh. Salah satu dari mereka berteriak. Pasti Bai Wanwan yang mencuri.
Sebelum dia datang ke sini, tidak pernah ada masalah. Kalau dia terus tinggal di sini, hasil buruan di rumahku pasti habis. Jangan menuduh sembarangan, Kak tidak mungkin berbuat seperti itu. Lalu apa yang ada di tangan suaminya? Itu kan barang yang dikirim pemimpin muda untuk Zuolin. Beraninya dia mengambilnya. Beberapa jantan dari suku Huang Jinsi melangkah maju. Ini adalah barang yang pemimpin muda kami kirimkan untuk Cixin Zuolin. Tolong kembalikan. Xing Feng dengan wajah dingin langsung melempar bungkusan itu kembali ke hadapan mereka. Ini sudah kembali, selesai. Wan Wan pasti tidak sengaja. Aku tidak menyalahkannya. Entah siapa yang melempar barang ini ke depan pintu kami. Sekarang sudah ditemukan, pulanglah. Tepat saat itu bungkusan kulit milik Zuolin terjatuh. Tusan, cepat kemari bantu aku. Pelayan Zuolin yang hendak beranjak pergi berhenti ketika Muzi menunjuk ke tanah sambil berteriak. Kalian lihat, barang-barang ini semuanya rusak. Zuolin melihat kain-kain kulit yang berserakan di lantai, lalu memasang ekspresi sedih. Air mata menggenang di sudut matanya. Para jantan yang berdiri di dekatnya tidak kuasa menyaksikannya. Mereka yang tadi masih bersimpati pada Bai Wanwan, kini pandangan mereka berubah drastis. Zuolin begitu baik hati dan dermawan, meski saingannya sendiri yang ia suka, ia dengan murah hati memberinya gaun. Tapi Cixin itu tidak puas hanya dengan gaun, sampai merusak barang-barang kiriman untuk Zuolin. Sungguh jahat dan memuakkan. Setelah kami pulang, kami akan melaporkan ini kepada pemimpin muda. Barang-barang ini harus kamu ganti semuanya. Boleh saja, asal kalian melaporkan apa adanya. Bai Wanwan tidak memperdulikan mereka lagi, melainkan menatap Zuolin. Menurutmu aku yang mencuri bajumu dan sengaja merusaknya. Aku juga tidak mau mempercayai bahwa kamulah yang melakukannya. Tapi kenyataannya sudah ada di depan mata. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Jelaskan sikapmu dulu, baru aku bicara. Zuolin tidak memahami maksudnya, tapi pertunjukan sudah sampai di sini. Ia hanya bisa terus memainkannya. Aku sangat ingin percaya, tapi barang-barang itu ada di rumahmu. Selain suami-suamimu, tidak ada jantan lain di suku ini yang bisa membawa barang-barang ini pergi tanpa diketahui siapapun. Air mata indah Zuolin mengalir turun. Para jantan yang berdiri di sisinya pun melunak. Aku terbangun mendengar suara di depan pintu. Keluar-keluar sudah ada bungkusan ini. Kalau aku memang ingin merusaknya, kenapa tidak kusuruh suamiku membuangnya ke hutan? Kenapa ditinggalkan di sini dan menunggu kalian menemukannya? Zuolin yang terpotong rencananya tampak sedikit kesal. Barang-barang ini dipilih sendiri oleh pemimpin muda. Sekarang semuanya rusak, aku tidak tahu harus bagaimana mempertanggungjawabkannya. Ia pun melirik ke arah Bai Wanwan. Bisakah kamu jelaskan bagaimana barang-barang itu bisa ada di tempatmu? Aku terbangun mendengar suara di luar. Keluar-keluar sudah ada bungkusan itu. Siapa yang percaya alasan seperti itu? Seseorang menyahut, pasti karena iri hati, malam-malam kamu suruh suamimu mencuri. Zuolin memasang ekspresi tidak percaya yang amat meyakinkan. Apa benar begitu? Kamu benar-benar yakin? Jelaskan sikapmu dulu, baru aku tahu harus berkata apa. Meski Zuolin tidak paham maksudnya, ia hanya bisa terus memainkan peran. Aku sangat ingin percaya, tapi fakta ada di depan mata. Kamu sangat mengecewakan aku. Bai Wanwan berkata, tunggu sebentar, lalu masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama ia muncul kembali dengan gaun berwarna ungu. Gaun itu seolah punya daya tarik ajaib. Semua mata langsung tertuju padanya. Para jantan menatap dengan sorot berapi-api. Para Cixin pun terpesona sampai lupa apa yang sedang terjadi. Muzi memaksa diri mengalihkan pandangan dan mendengus keras. Jelek sekali. Zuolin menarik napas dalam-dalam. Kamu sudah punya gaun seindah ini. Kenapa masih merusak gaun-gaunku? Ya, aku sudah punya gaun seindah ini. Kenapa aku harus merusak gaun-gaunmu yang biasa saja? Apa kamu pikir aku akan iri? Wajah Zuolin berganti-ganti antara pucat dan merah, berdiri mematung tanpa tahu harus berkata apa.
Setelah berpikir sejenak, ia berbalik ke arah rombongannya. Soal gaun ini mungkin memang salah paham. Aku pulang dulu. Seiring kerumunan bubar, si Hua pun beranjak pulang, tapi tiba-tiba dihadang Yanli. Yanli menunjuk 5 atau 6 ekor buruan yang tergeletak di tanah. Tolong sampaikan ini pada Wan Wan. Setelah ini aku tidak akan mengganggunya lagi. Minta dia jaga diri baik-baik. Si Hua agak terkejut. Kamu benar-benar mau pergi? Ia merasa Yanli jantan yang cukup baik. Sayang kalau harus pergi begini saja. Aku sudah terlalu lama meninggalkan sukuku. Yang terpenting adalah Wan Wan tidak menyukaiku, bahkan tidak mau melihatku. Keberadaanku mungkin hanya merepotkannya. Mungkin kalau tidak melihatnya, aku bisa melupakan rasa ini. Di sisi lain, Bai Wanwan tengah berbaring di kursi santai menikmati sinar matahari. Anak-anak kecil berlarian dan saling berkejaran di sampingnya. Xing Feng duduk di sisinya, tangannya dengan lembut diletakkan di atas perut yang sedikit membuncit. Kehamilan ini sepertinya baik-baik saja. Sudah aku bilang, tidak perlu tegang. Aku tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Kehamilan kali ini pasti akan lancar. Baru saja kata-katanya selesai, Mushan terlihat datang menggiring beberapa Cixin sambil memaki-maki. Muye kamu di mana? Kalau ketemu aku kuliti dia hidup-hidup. Bai Wanwan merasa mengantuk. Aku mau tidur sebentar. Xing Feng mengambil selimut dan menyelimutinya. Tidurlah. Ia tertidur sangat lelap. Ketika terbangun sudah sore hari. Beberapa anak kecil meringkuk di kakinya, perut mereka bergetar pelan. Bai Wanwan duduk dan perlahan membelai bulu mereka. Dari luar terdengar keributan, padahal biasanya jam-jam seperti ini suku sangat tenang. Xing Feng masuk, daging panggangnya sudah matang, bangun dan makan. Suara dari luar semakin keras. Pergi lihat dulu ada apa. Bai Wanwan pelan-pelan bangkit, mengenakan jubah kulit binatang, dan berjalan keluar. Belum sampai di pintu besar, Mushan sudah menerobos masuk dengan rambut acak-acakan, memandang ke sana-sini sambil berteriak. Muye, kamu bersembunyikan. Cepat keluar. Bai Wanwan yang tadinya sedikit kesal, mendengar teriakannya langsung bertanya. Masih belum ketemu anakmu, hari sudah gelap begini. Kalau anak itu lari ke hutan, berbahaya sekali. Kamu tidak melihat anakku, atau kamu yang sembunyikan dia? Ia sebenarnya sudah siap memaklumi Mushan yang sedang panik. Walau sedikit tidak sopan pun masih bisa ditolerir. Tapi Mushan langsung menuduhnya menyembunyikan anak orang. Wajah Bai Wanwan seketika mendingin. Aku sendiri punya anak, bahkan lebih banyak dari kamu. Apa perlunya aku menyembunyikan anakmu? Daripada buang waktu ribut sama aku, lebih baik cepat pergi cari. Mushan dengan tampang tidak percaya menelusuri seluruh sudut rumah, baru kemudian kabur keluar. Anak Mushan hilang, sudah dicari ke seluruh penjuru suku tapi belum ketemu. Mungkin lari ke hutan. Besar kemungkinan begitu. Kalau sampai sekarang belum kembali, kemungkinan besar sudah celaka. Keesokan harinya, Bai Wanwan baru saja bangun ketika mendengar si Hua dan Xing Feng sedang berbicara. Melihatnya bangun, si Hua masuk ke dalam. Yanli bilang mau pergi. Buruan untukmu sudah aku taruh di luar. Bai Wanwan merasa lega. Sepertinya Yanli akhirnya sudah berpikir jernih. Oh ya, anak Mushan sudah ditemukan belum? Belum, dan tadi pagi anak Muli juga menghilang. Aku lihat dia juga sedang mencari waktu aku ke sini. Hilangnya bersamaan atau berbeda waktu? Aku juga tidak tahu. Aku hanya dengar dari orang-orang. Waktu aku tanya para sesepuh suku, mereka tidak mau menjawab. Sudahlah, toh itu bukan urusan kita. Hari ini semangatku bagus. Nanti tunggu Mu Feng pulang, ajak dia ke sini. Aku mau masak hari ini. Kamu sedang hamil, lebih baik istirahat saja. Yang utama karena aku sendiri yang kepengin makan enak. Mengundang kalian itu sampingannya. Sudah sepakat ya, malam ini ke sini makan. Biar kalian cicip masakan aku. Begitulah, malam itu aroma masakan yang kaya menguar ke udara.
Melihat tumpukan daging semur di meja, si Hua tidak bisa menahan diri dan menelan ludah. Wah, harum sekali. Xing Feng menyiapkan mangkuk dan sumpit untuk mereka. Bai Wanwan dengan semangat menyambut. Mu Feng, si Hua, ambil banyak-banyak. Si Hua menggigit satu suapan dan matanya langsung bersinar. Melihat Mu Feng masih menatap daging, ia menyikut lengannya. Enak loh, cepat makan. Tiba-tiba dari luar terdengar keributan. Mu Feng bangkit ke pintu mengintip. Itu pemimpin suku dan rombongannya datang. Bai Wanwan menggeleng. Kenapa datang lagi? Si Hua juga ikut mengintip ke depan. Sepertinya memang ke arah sini. Bai Wanwan sama sekali tidak gentar. Melihat kekhawatiran si Hua, ia berkata santai. Tidak apa-apa, aku yang keluar lihat. Mushan dan Muzi serta beberapa Cixin lain berlari ke depan. Ada yang melihat anak kami. Bukannya kemarin kamu sudah datang menggeledah rumahku. Mau geledah lagi? Mushan tidak mau mundur. Siapa tahu kamu sembunyikan di tempat lain. Rui yang mendengar keributan datang tergesa-gesa. Wanwan menyembunyikan anakmu untuk apa? Kamu juga ikut membelanya. Nanti aku perhitungkan kamu juga. Rui masih hendak membela, tapi ditahan Bai Wanwan. Tenang, aku baik-baik saja. Rui meski tidak tenang, tidak berani berhadapan langsung dengan Mushan. Hanya bisa berdiri di tepi mengawasi. Aku ulang sekali lagi, aku punya anak sendiri. Aku tidak butuh anakmu. Tapi sebelumnya semuanya baik-baik saja. Baru setelah kalian datang, 3 anak kecil hilang berturut-turut di suku ini. Hilangnya anakmu ada kaitannya apa dengan aku? Bisa jadi kamu sendiri yang tidak berhati-hati, membuat musuh, dan mereka diam-diam membuang anakmu. Itu bukan tidak mungkin. Aku dengar anak-anakmu pernah mencuri telur elang buas. Sudah diselesaikan dengan benar belum? Setelah kata-kata itu keluar, pemimpin suku dan beberapa jantan langsung melirik tajam ke arah Mushan. Tiba-tiba seorang Cixin berlari datang, sebelum sampai ke depan sudah tersandung dan jatuh. Seseorang menopangnya. Jangan panik, cerita pelan-pelan. Ada apa? Pemimpin, anak-anakku hilang. Tadi aku melihat bayangan terbang keluar dari suku. Anakku pasti diculik. Ekspresi pemimpin suku langsung berubah. Ini elang buas. Ia menatap tajam Mushan. Telur elang buas itu, kalian betul-betul sudah selesaikan. Mushan menghindari tatapan itu. Sudah, pasti sudah. Tidak mungkin elang buas. Mungkin itu hanya burung biasa. Pemimpin suku merenungkan sejenak. Semakin dipikir semakin tidak beres. Belakangan ini beberapa anak kecil hilang berturut-turut. Ini bukan kebetulan. Ini semua gara-gara anakmu. Kembalikan anakku. Para Cixin yang kehilangan anak langsung mengerubungi Mushan. Mushan mendorong mereka kasar. Tidak ada kaitannya dengan anakku. Jangan asal tuduh. Sementara itu di dalam hutan, Yanli memandangi kawanan elang buas yang terbang tinggi ke langit dan dengan cepat menyembunyikan diri. Baru setelah elang-elang itu menghilang dari pandangan, ia berdiri kembali. Kenapa ada elang buas sebanyak ini? Tiba-tiba tulang-tulang dan reruntuhan berserakan di tanah menarik perhatiannya. Hati Yanli langsung bergetar. Tidak baik. Langit yang tadi masih terang tiba-tiba dipenuhi bayang-bayang hitam menyerupai awan gelap yang menghimpit. Jeritan nyaring membelah ketenangan suku. Pupil Bai Wanwan menyempit seketika. Kawanan elang buas mengembangkan sayap mereka, hampir menutupi seluruh langit. Lindungi Cixin dan anak-anak. Para elang terbang dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap sudah berada tepat di atas kepala semua orang. Teriakan nyaring dan pendek itu seperti mantra pencabut nyawa, membuat Cixin dan anak-anak berlarian panik kemana-mana. Elang-elang itu menyerang dengan cepat, tepat, dan kejam, mencengkeram Cixin dan anak-anak lalu terbang pergi. Ketika pemimpin suku baru mengeluarkan perintah, sudah banyak Cixin dan anak kecil yang menjadi korban. Xing Feng tidak peduli yang lain, ia melindungi Bai Wanwan dan anak-anak sambil berlari ke arah pondok batu. Seekor elang menukik ke arah mereka. Xing Feng dengan cepat mendorong Bai Wanwan masuk ke dalam pondok,
lalu seketika berubah menjadi serigala perak yang kekar, menendang tanah dengan 4 kakinya dan melompat tinggi. Bai Wanwan secepat mungkin menutup pintu dan mengunci anak-anak di dalam. Di luar sudah kacau balau. Teriakan kesakitan susul menyusul. Pemandangan mengerikan. Untungnya bakat Xing Feng luar biasa. Menghadapi serangan 3 ekor elang buas, ia masih bisa mengatasi dengan cukup tenang. Namun saat itu ia teringat Si Hua. Ia cepat-cepat mencari lewat celah pintu, berkali-kali menggeser pandangan. Akhirnya ia menemukan sosok Mu Feng dan Si Hua. Mu Feng sedang melindungi Si Hua mundur ke arah ini. 3 ekor elang pun menyerang mereka. Beberapa kali Si Hua hampir tertangkap, selalu Mu Feng yang mengorbankan diri menyelamatkannya. Lengannya sudah berlumuran darah. Xing Feng, bantu Mu Feng, bawa Si Hua ke sini supaya kita bisa saling jaga. Mu Feng ragu sejenak, lalu dengan berhati-hati membawa Si Hua mendekat. Ketika jarak tinggal 10 langkah, Mu Feng hampir terkena serangan elang yang tiba-tiba menukam. Dalam sekejap itu Si Hua tercengkeram dan terangkat naik. Mu Feng melompat tinggi, tapi langsung dihadang elang lain. Si Hua dengan wajah penuh ketakutan melihat dirinya semakin tinggi terangkat ke atas. Mu Feng, aku takut. Namun Mu Feng sedang dikunci 2 ekor elang dan tidak bisa bergerak. Di saat kritis itu, kilatan perak melesat ke langit. Sosok yang gesit membentuk busur indah di udara, gigi tajamnya menggigit perut elang dengan presisi. Elang itu kesakitan dan melepaskan cengkeraman. Mu Feng berhasil memukul mundur 2 ekor elang, lalu dengan mantap menangkap Si Hua. Xing Feng masukkan Si Hua ke dalam rumah dulu. Aku yang tahan elang-elang ini. Mu Feng penuh rasa syukur, matanya memerah sambil berkata setuju. Bai Wanwan yang melihat keduanya datang segera membuka pintu. Cepat masuk. Mu Feng mendorong Si Hua ke dalam. Tolong jaga Si Hua, aku keluar dulu. Bai Wanwan mengangguk dan segera menutup pintu. Aku dengar elang buas itu kejam dan ganas. Sekarang bagaimana ini? Bai Wanwan melihat kondisi di luar, hatinya pun tidak bisa tenang. Lihat saja dulu nanti. Si Hua tidak tenang, setiap beberapa waktu pasti berlari ke pintu mengintip. Waktu terus berlalu. Pertempuran melawan elang buas sudah berlangsung selama 3 jam penuh, tapi para elang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Saat itu sudah larut malam. Bulan purnama bersinar dingin di langit, menerangi pemandangan di luar dengan cukup jelas. Si Hua masih terus mengintip sesekali. Tiba-tiba ia berteriak kaget. Terlihat, sebagian elang yang tadi mengelilingi pemimpin suku, sekarang terbang ke arah sini. Bai Wanwan segera berlari ke pintu mengintip. Ia melihat di kaki Xing Feng dan Mu Feng berserakan bangkai elang yang sudah dikalahkan. Di langit, masih ada elang yang menyerang mereka. Dan dari kejauhan, semakin banyak elang terbang mendekat dengan cepat. Hati Bai Wanwan langsung mencelos. Ia tahu betul, meski bakat Xing Feng luar biasa, menghadapi kepungan lebih dari 20 ekor binatang buas sekaligus, tenaga sekuat apapun lama-lama akan habis. Di saat kritis itu, seekor macan tutul putih abu-abu melompat ke atap pondok secepat kilat. Taringnya yang tajam menghujam leher elang buas dengan tepat. Xing Feng berpaling menatap Yan Li. Mengingat Zuxiu ada urusan dan tidak bisa kembali dalam waktu dekat, sementara elang buas sangat mungkin menyerang lagi, demi keamanan Wanwan, ia memutuskan mengesampingkan rasa tidak sukanya. Zuxiu ada urusan mendesak, tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Bisakah kamu tinggal dan membantu aku melindungi Wanwan? Yan Li yang mendengar ini merasa hatinya melonjak kegirangan, dan tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Setelah menjawab, ia khawatir reaksinya terlalu berlebihan dan akan membuat Bai Wanwan tidak suka. Ia pun berusaha keras menahan emosinya agar terlihat tenang. Saat mereka masih berbicara, elang di atas kepala sudah mengeluarkan teriakan nyaring. Yan Li, tolong jaga Wanwan. Aku keluar dulu menghadang elang-elang ini. Aku ikut. Yan Li melirik Mu Feng. Tolong jaga Wanwan. Aku dan Xing Feng yang hadapi elang-elang itu. Kemudian pandangannya jatuh ke arah Bai Wanwan. Tenang, aku pasti akan menjaga Xing Feng baik-baik.
Tidak akan ada apa-apa. Hati Bai Wanwan terasa sesak. Pandangannya pun tidak lagi sengaja menghindar. Kamu juga harus jaga dirimu sendiri. Yanli yang hendak berbalik pergi, matanya seketika menyala. Kamu sedang mengkhawatirkan aku. Iya, jaga dirimu. Senyum Yanli merekah lebih cerah dari matahari. Namun saat itu elang sudah menukam ke bawah. Yanli tidak punya waktu lagi untuk berkata-kata. Ia hanya menyampaikan janji dengan sorot matanya, lalu tanpa ragu-ragu maju menghadapi kawanan elang. Melihat ujung kepala Xing Feng yang penuh darah, Yanli mengambil alih sebagian besar tekanan sehingga Xing Feng bisa mengatur napas. Setelah Si Hua dan Mu Feng ditempatkan dengan aman, Mu Feng duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. Bai Wanwan memberi isyarat pada Si Hua untuk memeriksa lukanya. Namun Mu Feng menggeleng pelan, menolak obat yang hendak diberikan. Menurutnya obat itu berharga dan sebaiknya disimpan untuk kondisi yang benar-benar darurat. Bai Wanwan tidak memaksa lebih jauh dan diam-diam menyimpan kembali salep itu. Suara pertempuran di atap berlangsung sepanjang malam, kadang seperti gelegar petir yang dahsyat, kadang hening seperti kematian. Setiap suara yang terdengar membuat hati semua orang di dalam pondok berdebar-debar. Bai Wanwan dan Si Hua keduanya sempat tertidur sejenak, tapi tidur mereka tidak nyenyak. Setiap kali terbangun, atap masih utuh, pertanda elang belum menguasai keadaan. Saat ini keadaan di luar sudah tenang. Si Hua dan Mu Feng juga tertidur lelap. Bai Wanwan menyelinap keluar dengan langkah pelan sambil membawa sepotong daging, masuk ke dalam pondok yang atapnya berlubang. Cahaya fajar menyeruak dari lubang itu, menerangi debu yang melayang di udara. Ia memanggil nama keduanya dengan suara pelan. Belum selesai bersuara, sebuah sosok melompat turun dari lubang atap. Mata Yanli tidak menampakkan kelelahan. Yang ada hanya cahaya membara saat menatapnya. Xing Feng masih duduk di atap. Bulu peraknya sudah ternoda darah. Hati Bai Wanwan terasa perih. Ia memintanya turun untuk dirawat, sekaligus menyodorkan daging kepada Yanli. Yanli menerima makanan itu, gerakan tangannya membawa kegembiraan yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Pandangannya terus mengikuti kemanapun Bai Wanwan bergerak. Xing Feng melompat turun dari atap, tubuhnya penuh bekas luka yang mengering. Ia tidak lupa mengangguk ke arah Yanli sebagai tanda terima kasih. Yanli hanya melambai santai. Pandangan Bai Wanwan jatuh ke punggung Yanli. Kulit binatangnya sudah basah kuyup oleh darah. Ia tidak beri kesempatan Yanli mengelak, langsung membuka kulit binatang itu. Luka-luka yang saling bersilang terpampang jelas di bawah sinar pagi, memukul mata. Yanli mencoba menyembunyikan keparahan lukanya, tapi di bawah tatapan cermat Bai Wanwan, usahanya sia-sia. Ketika ujung jari yang diolesi salep melintasi luka itu, ia dengan sengaja meringankan sentuhannya. Napas hangat jatuh di punggung Yanli, membuat otot-ototnya yang tegang perlahan-lahan mengendur. Selesai merawat Yanli, Bai Wanwan berpindah ke Xing Feng. Luka dalam sampai tulang di pinggang dan cakaran di bahu membuat hatinya miris. Tanpa ragu ia membuka sistem dan menukar obat baru. Jari-jarinya mengoles salep dengan penuh kelembutan, setiap gerakan memancarkan rasa kasih sayang yang tulus. Xing Feng hendak bangkit membantu menyiapkan makanan, tapi ditekan kembali ke tempat duduk. Ia hanya bisa memandangi punggung Bai Wanwan yang sibuk, hatinya dipenuhi kehangatan. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Serangan elang buas berikutnya memecah ketenangan pagi. Xing Feng dan Yanli yang sudah beristirahat kini berkekuatan lebih besar dari sebelumnya. Hanya dalam setengah jam mereka berhasil memukul mundur elang. Pertempuran tarik ulur itu berlangsung 2 hari penuh sebelum serangan elang akhirnya mulai mereda. Ketika Yanli pergi memeriksa kondisi suku, Bai Wanwan tanpa sadar mengingatkannya agar berhati-hati. Langkah kaki Yanli pun terasa lebih ringan. Ia seperti pemburu yang mendapat perintah, berlari dengan hati berbunga-bunga menuju suku. Namun senyumnya menguncup saat melihat puing-puing yang berserakan di mana-mana. Di suku yang hancur itu, hanya tempat tinggal Zuolin yang masih utuh tanpa kerusakan. Saat Zuolin melihat Yanli, ia langsung menawarkan untuk membawanya ke suku besar.
Dengan tegas Yan Li menolak. Ancaman Zuolin bahwa ia akan menyesal pun tidak menggoyahkan langkahnya. Saat melewati puing-puing suku menuju hutan, tangisan kesakitan seekor elang menarik perhatiannya. Ternyata Zuxiu sedang bertempur dengan beberapa ekor elang buas, sekujur tubuhnya yang diselimuti kabut hitam penuh bekas cakaran. Meski Yan Li masih menyimpan dendam atas perlakuan Zuxiu padanya, ia tidak sanggup membiarkan suami Bai Wanwan terperangkap dalam bahaya. Ia melesat masuk ke gerombolan elang, menerkam dan mengoyak leher mangsa dengan presisi. Zuxiu memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi sisa-sisa elang. Namun begitu pertempuran selesai, Zuxiu tiba-tiba menyerang Yan Li tanpa peringatan. Yan Li yang tidak siap hanya bisa lari pontang-panting. Baru berani berhenti dan mengambil napas setelah benar-benar berhasil melepaskan diri. Bai Wanwan menunggu dan terus menunggu. 3 jam berlalu, Yan Li belum juga kembali. Suku Heikuan tidak begitu besar. Jangankan memeriksa keadaan, berjalan bolak-balik 10 kali pun sudah lebih dari cukup. Xing Feng berusaha menenangkannya. Yan Li berbakat kuat, bahkan kalau menghadapi bahaya sekalipun, ia bisa menang. Tidak perlu terlalu khawatir. Saat mereka berbincang, Mu Feng yang tadi naik ke bukit sudah kembali. Ia memikul beberapa batang pohon besar, berniat memperbaiki atap yang rusak. Elang-elang itu sudah banyak mati dan terluka. Dalam waktu dekat seharusnya tidak akan datang lagi. Perbaiki rumah dulu supaya semua orang tidak perlu berdesak-desakan. Xing Feng maju membantu. 2 jantan itu bekerja sama memperbaiki atap. Ketika senja mulai turun, sebuah sosok terlihat di kejauhan. Langkah Yan Li cepat. Di bahunya tersampir 2 ekor hasil buruan. Begitu melihat sosok Bai Wanwan, hatinya langsung menghangat dan ia mempercepat langkah. Senyumnya merekah cerah dan bersemangat. Ia memandangnya dengan tatapan berbinar penuh harap, menanyakan apakah ia sedang ditunggu. Bai Wanwan merasa lega. Kenapa perginya selama itu? Aku kira ada yang terjadi. Yan Li meletakkan hasil buruannya dan menepuk debu di tubuhnya. Aku memeriksa keadaan di dalam hutan, dan bertemu Zuxiu. Bai Wanwan langsung menarik lengannya penuh kegelisahan, bertanya dengan antusias bagaimana kondisi Zuxiu. Yan Li mencium aroma wangi dari tubuhnya. Tangannya yang lembut menggenggam lengannya, sebuah rasa kesemutan menjalar dari jari hingga ke seluruh tubuhnya. Saat itu Zuxiu sedang bertempur dengan elang buas. Aku membantu menyelesaikan elang-elangnya. Hanya saja kondisinya terlihat tidak biasa, seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan sepertinya tidak mengenaliku. Bai Wanwan menghembuskan napas lega. Pergi cuci bersih dulu, sebentar lagi bisa makan. Yan Li kembali dalam keadaan sudah cukup bersih, tapi noda darah di kulit binatangnya sama sekali tidak bisa hilang. Ia terus-terusan mencuci dan menggosok hingga kulit binatang itu nyaris robek, namun bau amis tetap meresap. Bai Wanwan menyodorkan kulit binatang milik Xing Feng untuk dipakai. Yan Li menerimanya dengan hati-hati, seperti menerima harta karun. Berbalik dan melihat Bai Wanwan hendak mengangkat bak batu, ia langsung bergegas maju dan mengangkatnya lebih dulu. Taruh di mana? Bai Wanwan menunjuk dengan santai. Yan Li membawa bak itu ke tempat yang ditunjuk, lalu berdiri di tepi mengamati. Dalam hatinya ia merasa orang ini sungguh cermat dan antusias dalam bekerja. Ia menoleh memandangi 2 jantan yang sedang memperbaiki atap, lalu memanggil mereka turun. Turun dulu, istirahat, makan dulu. Malam itu karena mengkhawatirkan kemungkinan serangan elang, 5 orang tidur dalam satu ruangan. Bai Wanwan dan Si Hua tidur di ranjang batu, 3 jantan berbaring di lantai. Yan Li mendengarkan suara Bai Wanwan dan Si Hua yang mengobrol, hatinya penuh kepuasan saat memejamkan mata. Seharusnya ia sudah meninggalkan suku Heikuan hari itu. Namun tidak disangka suku menghadapi bencana, dan itu justru membuatnya bisa tinggal lebih lama, bahkan sedekat ini. Dalam 2 hari berikutnya, suku kembali tenang. Elang buas tidak menyerang lagi. Para penghuni suku perlahan keluar dari tempat persembunyian, mulai membersihkan medan pertempuran dan memperbaiki rumah. Xing Feng dan Mu Feng tinggal di rumah menjaga Cixin dan anak-anak.
Yanli mengambil alih tugas keluar berburu. Bai Wanwan meminta Xing Feng pergi menjenguk Ruyi. Ruyi beruntung masih hidup, tapi kehilangan 2 orang suami. Mengingat ia pernah mendapat pertolongan dari Ruyi, ia meminta Yanli untuk sesekali mengirim hasil buruan ke sana. Dalam kondisi seperti ini, itu sudah yang terbaik yang bisa ia lakukan. 5 anak kecil sedang di masa paling aktif dan suka bergerak. Xing Feng sibuk mondar-mandir menjaga mereka, matanya tidak sedetik pun lepas. Si Hua mengambil alih tugas memasak. Bai Wanwan membawa sepotong daging mendekati Xing Feng, memilih 1 potong dan menyodorkan ke salah satu anak kecil. Anak-anak yang lain langsung berkerumun, berebutan makan. Setelah Suxiu kembali, kita tinggalkan tempat ini. Suku Heikuan sudah jadi incaran elang buas. Sewaktu-waktu bisa diserang lagi, hidup di sini selalu was-was. Xing Feng melempar pandang ke perut Bai Wanwan yang membuncit dan menggeleng. Cixin yang sedang hamil kalau bepergian jauh, risikonya terlalu besar. Lebih baik tunggu setelah melahirkan dan pulih dulu, baru pergi. Bai Wanwan memikirkannya dan merasa ada benarnya. Akhirnya ia mengangguk setuju. Bai Wanwan lalu bangkit dan mulai menjahit kulit binatang. Stok kulit di rumah memang banyak, tapi pemakaiannya juga tidak kecil. Kemarin saat beres-beres, ia mendapati Xing Feng hampir tidak punya pakaian yang layak. Yanli pun tidak membawa banyak barang. Ia mengambil kulit binatang, mengukur badan mereka berdua, lalu perlahan belajar menjahit dari si Hua. Untungnya kulit binatang memang kasar dan tidak butuh keterampilan yang terlalu halus. Cukup bisa disambung untuk menutup bagian penting saja. Saat itu Yanli baru kembali. Ia melempar hasil buruannya ke samping dan langsung berjalan menghampiri Bai Wanwan yang sedang menjahit. Melihat ujung jarinya yang memerah, Yanli merasa iba dan menawarkan bantuan. Bai Wanwan menyuruhnya istirahat dulu. Tapi pekerjaannya sudah keburu diambil alih. Yanli dengan serius mengamati gerakan si Hua, lalu meniru cara menusukkan jarum ke kulit binatang. 1 tarikan benang kemudian, terdengar seruan kecil. Bai Wanwan menunduk dan melihat jari Yanli tertusuk jarum besar. Dengan pasrah ia mengambil tangannya dan meletakkan di atas lututnya. Yanli seperti anak yang melakukan kesalahan, tidak berani bersuara. Ia hanya menatap perempuan cantik yang sedang sibuk merawat jarinya. Si Hua yang hendak angkat kepala dan menggoda tiba-tiba melihat tatapan Yanli yang begitu membara, senyum bodoh masih tergantung di sudut bibirnya. Ia merasa dirinya agak berlebihan di sini. Orang ini mempertaruhkan nyawa melindungi Kak, dan Kak sepertinya juga sudah tidak membenci dia lagi. Si Hua diam-diam berdiri, melangkah pelan-pelan dan pergi menjauh. Kenapa tidak hati-hati? Hal sekecil ini saja bisa menusuk diri sendiri. Tapi saat itu pandangannya bertemu dengan tatapan Yanli yang membara dari jarak yang sangat dekat. Hampir bersentuhan, aroma hormon jantan menyerbu tak tertahankan. Yanli memang terlahir rupawan, dengan pembawaan yang segar dan cerah. Kejutan estetika yang tiba-tiba ini membuat jantungnya ikut kacau beberapa detak. Tatapan Yanli perlahan-lahan meluncur ke bibir Bai Wanwan. Dari kedalaman hatinya muncul dorongan yang kuat dan tak tertahankan. Detik berikutnya, Bai Wanwan mengulurkan tangan dan mendorongnya menjauh. Ia bangkit berdiri dengan cepat, melempar kulit binatang yang sedang dijahit ke tangan Yanli, menyuruhnya melanjutkan sendiri. Lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah, langkahnya masih agak tergesa. Orang ini terlalu pandai menggoda. Sebelumnya ia menatap Yanli dengan kekaguman murni, tidak pernah ada rasa hati yang bergetar. Tapi barusan, untuk sesaat, ia memang sempat sedikit tergoda. Baru saja ia ingin mencari tempat untuk menenangkan diri, sosok yang sudah ia kenal mengikutinya masuk. Masih ada yang perlu dikerjakan. Aku bisa bantu. Bai Wanwan menunjuk kulit binatang yang ada di tangannya. Jahit dulu itu sampai selesai baru ngomong. Yanli cengengesan, aku bisa jahit sambil bantu yang lain sekaligus. Dan ia memang menepati kata-katanya. Apapun yang Bai Wanwan ingin kerjakan, ia selalu berebut ingin membantu. Xing Feng yang menyaksikan semua itu dari samping, hatinya bergolak hebat.
Ia benar-benar ingin melempar macan tutul sialan ini sejauh-jauhnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Wan Wan ke depannya tidak akan hanya punya dirinya dan Suksius orang. Yanli rela mempertaruhkan nyawa demi Wan Wan. Dan Wan Wan pun sepertinya tidak membencinya lagi.